Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam kepada Pak Cecep, kemudian kepada teman-teman semua yang mungkin melihat video ini. Di sini kami akan mempresentasikan tugas akhir atau final project dari mata kuliah Survei Geodinamika. Kami membawakan judul yaitu Analisis Regangan yang memiliki studi kasus di wilayah Hiroshima atau negara Jepang. Eh, Kenapa kami memilih di Hiroshima, Jepang, karena Jepang sendiri itu merupakan negara yang sering terjadi gempa nih, atau pemerintah sendiri pun eh, memperkirakan 80% kemungkinan terjadinya gempa bumi di Jepang itu berkekuatan 8 hingga 9 karakter. Kan itu cukup besar ya, apalagi negara Jepang kan terkenal akan sering terjadinya gempa. Akan tapi Hiroshima sendiri itu lebih jarang terjadi gempa dibandingkan kota-kota lain di negara Jepang. Nah, kita tertarik untuk melihat apakah meskipun sedikit atau jarang terjadi gempa itu tetap tetap ada gempa. Nah, untuk itu kami memilih eh, lokasi tersebut. Kemudian beberapa stasiun yang kita ambil, tentunya kita mengambil stasiun yang cukup berdekatan. Ada yang ada di list di samping ini. Kemudian alat bahan yang kami gunakan, ya ini ada MATLAB tentunya, kemudian ada Ubuntu, Miniconda atau Anaconda, kemudian ada GMT dan compiler G-Fortran, kemudian data deformasi vertikal tiap stasiun. Jadi tadi ada 10 stasiun eh, sebelumnya, yaitu ada data itu histori gempa juga, kemudian script, ada dua script, yang pertama ada satu di DTS, kemudian ada dua di FISR yang sudah diberikan sebelumnya. Langkah yang pertama ya ini membuka website melalui link yang ada tertera di layar, kemudian memilih 10 stasiun yang berbeda-beda. Oh ya, untuk website itu eh, sama, jadi tentunya semua teman-teman juga memilih website yang sama, kemudian mau copy paste setiap stasiun atau data time seriesnya setiap stasiun itu di copy paste, kemudian di pastekan ke dalam Excel, kemudian diubah menjadi koma delimited, kemudian diubah lagi menjadi TXT agar bisa dibaca oleh script yang akan eh, dicoba nantinya di MATLAB. Kemudian ini ada filter tanggal seperti format yang ada di layar, kemudian ada kolom Earth, terus 0 yang berjika 0 semua, kemudian is 0 semua, terus up, terus 0 semua, lalu ganti format ke dalam TXT yang sudah saya bukan tadi. Kemudian catat histori gempa eh, karena stasiun ini berdekatan, 10 stasiun berdekatan, jadi untuk histori gempanya itu eh, sama semua, hampir sama semua. Bahkan dari 10 stasiun itu histori gempanya urutannya juga sama seperti yang ada di layar. Jadi eh, kita hanya apa bisa hanya menggunakan satu histori gempa saja untuk 10 stasiun. Oh ya, itu hanya diambil 3 gempa saja untuk visualisasinya di grafik nanti. Eh, Kemudian yang berikutnya ada yang keenam yaitu melakukan perhitungan yang pertama dengan script satu di DTS di MATLAB untuk mendapatkan grafik time series atau displacement dan kecepatan pergeseran. Nah, untuk scriptnya tersendiri kan udah ada template nih. Untuk bagian yang ada ditampilkan di layar ini diganti sesuai teks masing-masing. Jadi yang ini tuh sesuai format data kalian masing-masing, misal DG157 Darwin. Jadi itu sesuai stasiun yang memang kalian inginkan, kemudian yang di bawahnya adalah histori gempanya. Semuanya berupa format atau berupa TXT, kemudian nanti yang di bagian sini juga diganti menyesuaikan. Mungkin selanjutnya langkah-langkah akan dijelaskan oleh teman saya itu April. Baik, melanjutkan yang sebelumnya, proses ini masih dilakukan di MATLAB. Nah, di sini skrip yang ditulis adalah sebagai yang tertampil pada slide presentasi ini. Kemudian, langkah selanjutnya ini masih juga dilakukan di MATLAB. Ini merupakan skrip utama untuk mendapatkan kecepatan dan grafik pergeserannya. Nah, di sini proses ini untuk mengestimasi velocity menggunakan least square dari data time series. Nah, pendekatan linear least square ini merupakan salah satu metode statistik yang digunakan untuk meminimalkan selisih kuadrat antara data pengamatan dan model matematis. Selanjutnya, masih di MATLAB juga, di sini adalah skrip yang dituliskan untuk mendapatkan outputnya berupa file kecepatan dan juga grafik pergeseran.
Kemudian, setelah melakukan langkah-langkah yang sebelumnya, kita adalah melakukan instalasi Ubuntu, Miniconda atau Anaconda, dan GMT. Nah, di sini merupakan tampilan pada saat instalasi di Ubuntunya. Kemudian, di sini juga ada tampilan bahwa si Miniconda atau Anaconda ini sudah terinstal karena sudah bisa dicek versionnya. Kemudian setelah itu kita kan melakukan instalasi JMT. Kita melakukan instalasi JMT, selanjutnya adalah melakukan pengecekan Fortran compiler. Di sini ada gambar yang telah merupakan bukti bahwa telah dilakukan proses tersebut. Nah, kemudian setelah kita melakukan instalasi ketiga software sebelumnya, maka kita adalah melakukan pengeditan script yang telah disediakan menggunakan 2D VSR yang kita lakukan di Ubuntu untuk mendapatkan nilai dilatation rate, maximum shear strain rate, dan principal strain rate. Nah, tetapi dilakukan pengeditan terlebih dahulu pada ketiga file yang ada di gambar ini. Ada plot dilat, plot maximum shear strain, dan strain analysis. Ini kita lakukan di Notepad+. Untuk pengaturannya, ini ada contohnya di pengaturan area tadinya. Karena kita digunakan di Jepang, maka kita perlu melakukan pengaturan area studi. Ada longitude, latitude-nya. Selanjutnya, eh, kita melakukan running ketiga file sebelumnya telah diedit pada Ubuntu. Seperti pada gambar yang tertera di samping. Nah, ini sudah berhasil dicobakan dan keluar output berupa peta beserta nilai dilatation rate, maximum shear strain rate, dan principal strain rate. Perkenalkan, nama saya Benita Valdana Bila. Di sini saya akan menjelaskan terkait hasil dan pembahasan mengenai time series dan pergerakan pergeseran. Pada stasiun G157 dapat dilihat bahwa grafik east-west menunjukkan pergeseran positif ke arah timur dengan tren yang naik yaitu sebesar 21,82 mm per tahun dengan standar deviasi 0,08. Hal ini dapat dilihat adanya perubahan yang cukup signifikan karena adanya gempa yang besar. Begitu juga dengan grafik northing south, di mana menunjukkan pergeseran negatif ke arah selatan dengan tren yang turun, yaitu sebesar minus 6,51 mm per tahun dengan standar deviasi 0,03. Sedangkan pada grafik up-down dapat dilihat bahwa adanya pergeseran yang mengalami fluktuasi, yaitu sebesar minus 0,97 mm per tahun dengan standar deviasi 0,08. Pada grafik tersebut terjadi penurunan yang cukup drastis. Hal tersebut dapat disebabkan karena adanya gangguan baik dari internal maupun eksternal karena tidak ada riwayat terjadinya gempa sebelumnya. Pada stasiun J665, pada grafik east-west menunjukkan pergeseran positif ke arah timur dengan tren yang naik, yaitu sebesar 22,21 mm per tahun dengan standar deviasi 0,08. Hal ini disebabkan pada tahun 2011 adanya gempa yang besar. Begitu juga dengan grafik northing south, di mana menunjukkan pergeseran negatif ke arah selatan dengan tren yang turun, yaitu sebesar minus 7,56 mm per tahun dengan standar deviasi 0,04. Pada grafik up-down, dapat dilihat adanya pergeseran yang mengalami fluktuasi, yaitu sebesar minus 3,6 mm per tahun dengan standar deviasi 0,07. Akan tetapi, grafik tersebut dapat dilihat bahwa tidak mengalami fluktuasi yang tajam. Pada stasiun J078, pada grafik east-west, dapat dilihat bahwa adanya pergeseran positif yang konsisten pada tahun 2009 hingga 2019 ke arah timur dengan tren yang naik, yaitu sebesar 28,93 mm per tahun. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2011 adanya gempa yang besar. Begitu juga dengan grafik northing south, yang mana mengalami pergeseran negatif ke arah selatan dengan tren yang turun, yaitu sebesar minus 2,4 mm per tahun dengan standar deviasi 0,05. Grafik up-down menunjukkan pergeseran yang mengalami naik turun yang secara tidak signifikan atau mengalami fluktuasi, yaitu sebesar minus 1,72 mm per tahun dengan standar deviasi 0,06. Akan tetapi, grafik tersebut tidak terdapat fluktuasi yang tajam. Hal ini juga dapat dilihat bahwa terdapat pola sinusoidal yang umum dalam data vertikal GPS.
Pada stasiun G035, pada grafik east-west, dapat dilihat bahwa mengalami pergeseran positif yang konsisten dari tahun 2009 hingga 2019 ke arah timur dengan tren yang naik yaitu sebesar 27,49 mm per tahun dengan standar deviasi 0,09. Terdapat pergeseran pada tahun 2011 karena adanya gempa yang besar. Begitu juga dengan grafik northing south yang menunjukkan pergeseran negatif ke arah selatan dengan tren yang turun, yaitu sebesar minus 3,16 mm per tahun dengan standar deviasi 0,05. Terdapat pergeseran pada tahun 2011 dan 2014 karena adanya gempa yang besar. Pada grafik up-down dapat dilihat bahwa pergeseran tersebut mengalami naik turun yang tidak signifikan atau mengalami fluktuasi, yaitu sebesar minus 0,6 mm per tahun. Akan tetapi, tidak terdapat fluktuasi yang tajam pula pada grafik tersebut, dan terdapat pola sinusoidal yang umum dalam data vertikal GPS. Pada stasiun G164, pada grafik east-west, dapat dilihat bahwa grafik tersebut menunjukkan pergeseran positif ke arah timur dengan tren yang naik yaitu sebesar 30,76 mm per tahun. Terlihat adanya perubahan pada tahun 2011 akibat gempa yang besar. Pada grafik northing south, dapat dilihat bahwa adanya pergeseran negatif ke arah selatan dengan tren yang turun secara stabil, yang diakibatkan adanya pola deformasi akibat aktivitas tektonik, yaitu pada tahun 2011 sebesar minus 4,83 mm per tahun dengan standar deviasi 0,04. Sedangkan pada grafik up-down dapat dilihat bahwa adanya pergeseran yang mengalami fluktuasi yaitu sebesar minus 4,37 mm per tahun dengan standar deviasi 0,07, yang mana fluktuasi tersebut terlihat cukup signifikan terlihat setelah tahun 2013. Pada stasiun J403 pada grafik east-west, dapat dilihat bahwa pergeseran terjadi secara positif dan konsisten ke arah timur dengan tren yang naik yaitu sebesar 30,49 mm per tahun, yang mana terdapat pergeseran pada tahun 2011 karena adanya gempa yang besar. Pada grafik northing south menunjukkan pergeseran negatif ke arah selatan dengan tren yang turun yaitu sebesar minus 4,13 mm per tahun dengan standar deviasi 0,04, yang mana terdapat pergeseran pada tahun 2011 dan 2014. Pada grafik up-down menunjukkan pergeseran naik turun yang tidak signifikan atau mengalami fluktuasi, yaitu sebesar minus 4,29 mm per tahun. Akan tetapi, tidak terdapat fluktuasi yang tajam pada grafik tersebut. Pada stasiun J768, pada grafik east-west, menunjukkan pergeseran positif yang konsisten ke arah timur dengan tren yang naik yaitu sebesar 29,31 mm per tahun dengan standar deviasi 0,1. Hal ini karena adanya pergeseran pada tahun 2011 akibat gempa yang besar. Sedangkan pada grafik northing south dapat dilihat bahwa adanya pergeseran negatif ke arah selatan dengan tren yang turun yaitu sebesar minus 3,3 mm per tahun. Hal ini juga disebabkan karena pada tahun 2011 dan 2014 adanya gempa yang besar. Pada grafik up-down dapat dilihat pula adanya pergeseran naik turun yang tidak signifikan atau mengalami fluktuasi, yaitu sebesar minus 1,36 mm per tahun dengan standar deviasi 0,05. Hal ini juga dapat dilihat bahwa tidak terdapat fluktuasi yang tajam pada grafik tersebut. Pada stasiun J769 dapat dilihat bahwa pada grafik east-west menunjukkan pergeseran positif ke arah timur dengan tren yang naik yaitu sebesar 19,73 mm per tahun dengan standar deviasi 0,07. Hal ini juga diakibatkan karena pada tahun 2011 adanya gempa yang besar sehingga mengalami perubahan yang cukup signifikan. Pada grafik north and south menunjukkan pergeseran negatif ke arah selatan dengan tren yang turun, yaitu sebesar minus 6,65 mm per tahun, yang mana ini juga disebabkan terjadinya gempa pada tahun 2011. Pada grafik up-down dapat dilihat bahwa grafik tersebut menunjukkan pergeseran naik dan turun atau fluktuasi pada tahun 2009 hingga 2010
di mana mengalami kenaikan yang tidak signifikan lalu setelahnya mengalami fluktuasi dari tahun 2011 hingga 2014, yang mana cenderung stabil meski tetap terjadi fluktuasi, yaitu sebesar minus 0,44 mm per tahun dengan standar deviasi 0,00. Lalu yang selanjutnya ada stasiun G036 yang menunjukkan grafik time series displacement stasiun pantau untuk gempa selama 3 tahun. Yang pertama ada grafik east-west yang menunjukkan pergeseran positif ke arah timur dengan tren yang naik. Terlihat bahwa terdapat perubahan cukup signifikan yakni pada tahun 2011. Lalu ada grafik northing-south yang menunjukkan pergeseran negatif ke arah selatan dengan tren yang turun. Terlihat bahwa terdapat perubahan yang cukup signifikan pada tahun 2011. Lalu ada grafik up-down yang menunjukkan pergeseran naik dan turun atau fluktuasi. Pada tahun 2009 hingga tahun 2010 mengalami kenaikan, lalu setelahnya mengalami penurunan hingga tahun 2014, dan setelah itu cenderung stabil meskipun tetap terjadi fluktuasi. Lalu ada nilai kecepatan pergeseran stasiun pantaunya. Lalu ada stasiun J666 yang menunjukkan grafik time series displacement stasiun pantau untuk gempa selama 3 tahun. Yang pertama ada grafik east-west yang menunjukkan pergeseran positif ke arah timur dengan tren yang naik. Terlihat bahwa terdapat perubahan cukup signifikan yakni pada tahun 2011. Lalu ada grafik northing-south yang menunjukkan pergeseran negatif ke arah selatan dengan tren yang turun. Terlihat bahwa terdapat perubahan yang cukup signifikan pada tahun 2011. Lalu ada grafik up-down yang menunjukkan pergeseran naik dan turun atau fluktuasi. Pada tahun 2013 mengalami penurunan yang cukup signifikan dan terus mengalami penurunan hingga tahun 2014. Dan setelah itu cenderung stabil meski tetap terjadi fluktuasi. Lalu terdapat pula kecepatan pergeseran stasiun pantaunya. Yang selanjutnya ada peta dilatation rate. Peta tersebut menunjukkan distribusi laju dilatasi atau dilatation rate dalam satuan nanostrain per tahun di wilayah Jepang bagian barat. Warna biru gelap yang mendominasi sebagian besar wilayah, khususnya di bagian tengah dan barat daya, mengindikasikan area dengan nilai dilatasi positif tinggi, yaitu sekitar 150 hingga 200 nanostrain per tahun. Yang arti dari nilai dilatasi yang positif berarti wilayah tersebut mengalami regangan atau ekstensi. Selain itu, dapat terlihat bahwa tidak adanya tampilan yang menunjukkan bahwa wilayah tersebut mengalami dilatasi dengan nilai yang negatif atau mengalami kompresi, ditandai dengan tidak adanya warna merah. Lalu ada peta maksimum shear strain rate. Peta ini menunjukkan sebaran laju regangan geser maksimum atau maksimum shear strain rate dalam satuan nanostrain per tahun. Maksimum shear strain rate dihasilkan dari penjumlahan ekstensi dan kompresi. Pola strain yang tinggi merepresentasikan bahwa wilayah tersebut mengalami gempa bumi dan terdapat aktivitas vulkanik atau intensitas seberapa seringnya. Wilayah berwarna merah di bagian barat dan selatan menandakan nilai regangan geser yang tinggi, yakni mendekati 75 nanostrain per tahun, dan menunjukkan deformasi tektonik aktif serta potensi gesekan antar lempeng kerak bumi. Sebaliknya, bagian timur laut berwarna biru yang menandakan regangan geser rendah, yaitu mendekati 0 nanostrain per tahun. Artinya, aktivitas tektonik relatif lebih tenang. Kemudian dapat dilihat bahwa terdapat warna putih di bagian wilayah tersebut, di mana semakin saling berdekatan warna merah dan warna biru akan memudar atau dapat dikatakan bahwa strain semakin maksimum dan strain semakin minimum. Lalu ada peta principal strain rate. Peta tersebut menunjukkan distribusi laju dilatasi atau dilatation rate dalam satuan nanostrain per tahun di wilayah Jepang bagian barat. Warna biru gelap yang mendominasi sebagian besar wilayah, khususnya di bagian tengah dan barat daya, mengindikasikan area dengan nilai dilatasi positif tinggi. Arti dari dilatasi yang positif berarti wilayah tersebut mengalami regangan atau ekstensi. Pada peta tersebut, vektor biru menunjukkan arah utama regangan geser maksimum yang memperlihatkan pola tegangan yang konsisten dari barat ke timur. Terlihat bahwa arah anak panah yang ditunjukkan adalah saling mengarah ke satu titik atau terjadi kompresi di wilayah tersebut. Hal ini menandakan bahwa adanya tekanan konvergen dari lempeng. Sedangkan vektor berwarna merah menunjukkan arah yang saling menjauhi satu sama lain. Hal ini berarti wilayah yang mengalami pemekaran seringkali berasosiasi dengan aktivitas sesar geser atau vulkanisme. Lalu ada peta principal strain rate yang kedua.
Peta ini menunjukkan sebaran laju regangan geser maksimum atau maksimum shear strain rate dalam satuan nanostrain per tahun. Wilayah berwarna merah di bagian barat dan selatan menandakan nilai regangan geser yang tinggi dan menunjukkan deformasi tektonik aktif serta potensi gesekan antar lempeng kerak bumi. Sebaliknya, bagian timur laut berwarna biru yang menandakan regangan geser rendah. Artinya, aktivitas tektonik relatif lebih tenang. Pada peta tersebut, vektor biru menunjukkan arah utama regangan geser maksimum yang memperlihatkan pola tegangan yang konsisten dari barat ke timur. Terlihat bahwa arah panah yang ditunjukkan adalah saling mengarah ke satu titik atau terjadi kompresi di wilayah tersebut. Hal ini menandakan bahwa adanya tekanan konvergen dari lempeng. Dan berdasarkan proses yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pendekatan ini efektif untuk mengidentifikasi pola deformasi kerak bumi secara spasial. Melalui pemetaan laju dilatasi dan regangan geser maksimum, kita dapat mengenali zona-zona yang mengalami peregangan kompresi maupun geseran signifikan yang berpotensi menjadi lokasi akumulasi tegangan tektonik. Hasil visualisasi strain rate ini penting untuk mendukung analisis kegempaan, perencanaan, mitigasi bencana, dan studi dinamika lempeng. Proses ini juga menekankan pentingnya pemilihan parameter analisis yang tepat, seperti skala spasial, interpolasi, dan validasi data, agar interpretasi hasil dapat lebih representatif terhadap kondisi geologi yang sebenarnya. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.